Pria yang tidur selama 5 jam pada malam hari memiliki ukuran testis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 jam atau lebih. Selain itu, mereka yang secara teratur hanya tidur 4 hingga 5 jam per malam akan memiliki kadar testosteron yang sebanding dengan seseorang yang 10 tahun lebih tua. Dengan kata lain, kurang tidur dapat membuat pria tampak lebih tua 1 dekade dalam hal kesehatan. Di sisi lain, perempuan juga mengalami masalah serupa dalam kesehatan reproduksinya akibat kurang tidur. Dari sini, situasi mungkin akan semakin memburuk. Kali ini aku tidak akan hanya menjelaskan manfaat tidur, tetapi juga memberikan gambaran tentang dampak negatif yang mengkhawatirkan akibat kurang tidur, baik pada otak maupun tubuh. Mari kita mulai dengan otak dan kemampuannya dalam belajar dan mengingat. Selama 1 dekade terakhir, peneliti menemukan bahwa tidur setelah sesi belajar sangat penting untuk menyimpan informasi baru agar tidak terlupakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidur sebelum proses belajar juga diperlukan untuk mempersiapkan otak, seperti spons yang perlu basah untuk menyerap informasi. Tanpa cukup tidur, mekanisme memori otak akan terhambat, sehingga tidak mampu menyimpan ingatan baru. Biarkan aku menunjukkan kepada kalian datanya. Dalam studi ini, peneliti mencoba menguji ide bahwa begadang semalaman adalah hal yang buruk. Peneliti membagi sekelompok orang menjadi 2 kelompok. 1 kelompok cukup tidur dan 1 kelompok yang kurang tidur. Kelompok cukup tidur mendapatkan 8 jam tidur penuh, sedangkan kelompok kurang tidur tetap terjaga di laboratorium dengan pengawasan intensif. Tidak ada tidur siang atau kafein, yang tentu saja membuat semua partisipan merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, peneliti menempatkan peserta dalam memindai MRI dan meminta mereka untuk mempelajari daftar fakta baru saat peneliti memantau aktivitas otak mereka. Setelah itu, peneliti menguji seberapa baik mereka belajar. Hasil yang dapat kita lihat menunjukkan bahwa ketika membandingkan 2 kelompok ini, peneliti menemukan penurunan yang cukup signifikan sebesar 40% dalam kemampuan otak untuk membuat ingatan baru tanpa tidur. Kurasa hal ini patut diperhatikan, terutama ketika melihat kondisi tidur di kalangan pelajar saat ini. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, perbedaan antara siswa yang berhasil dalam ujian dan yang gagal adalah 40%. Identifikasi dilakukan pada otak yang berkontribusi terhadap kesulitan belajar tersebut. Ada struktur di kedua sisi otak yang dikenal sebagai hipokampus. Kamu bisa memikirkan hipokampus sebagai kotak masuk untuk informasi otak. Struktur ini sangat efektif dalam menerima dan menyimpan memori baru. Ketika melihat hipokampus, orang yang mendapatkan tidur yang cukup menunjukkan banyak aktivitas belajar yang positif. Sebaliknya, pada orang yang kurang tidur, tidak dapat menemukan sinyal terkait aktivitas tersebut. Jadi, hampir seolah-olah kurang tidur telah menutup kotak masuk memori otak maupun berkas baru yang masuk. Semuanya hanya terpental. Kamu tidak dapat secara efektif menyimpan pengalaman baru ke dalam memorinya jika kurang tidur. Nah, Besti, jadi gini, kurang tidur tuh ternyata nggak cuma bikin ngantuk atau mood swing doang. Tapi ada efek dalam yang serius banget buat otak kita. Tapi yuk kita balik dulu ke kelompok kontrol alias orang-orang yang tidur cukup sekitar 8 jam tiap malam. Kamu masih ingat kan? Nah, kita bisa tanya hal yang beda banget ke mereka. Sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita pas tidur nyenyak dan berkualitas itu? Ternyata nih ya, pas kita tidur lelap, terutama di fase tidur paling dalam, otak kita tuh kayak dapat momen upgrade.
dengan alat khusus yang bisa merekam aktivitas otak kayak elektroda gitu yang dipasang di kepala. Para ilmuwan nemuin ada gelombang otak yang super kuat semacam percikan listrik yang disebut sleep spindles alias kumparan tidur. Nah, si gelombang ini tuh yang kerennya bisa bantu mindahin memori dari tempat yang gampang lupa ke tempat penyimpanan memori yang lebih stabil dan aman di otak. Jadi kayak memori kita di backup gitu, biar gak gampang hilang, hehe. Makanya penting banget buat kita paham apa aja sih yang otak lakuin selama tidur senyenyak ini. Karena efeknya tuh gak main-main buat kesehatan contohnya, bahkan bisa berpengaruh ke penyakit serius kayak demensia atau Alzheimer. Terus seiring bertambah umur, kemampuan otak kita buat belajar dan ingat sesuatu tuh emang makin berkurang ya. Tapi yang sering gak kita sadari, kualitas tidur kita juga ikut menurun, terutama tidur nyenyaknya. Dan hebatnya nih ya, pada penelitian terbaru aja nemuin bukti buat kalau dua hal itu tuh ternyata nyambung banget. Jadi kurangnya tidur nyenyak bisa jadi salah satu penyebab kenapa memori kita makin drop pas udah mulai menua. Dan kabar terbaru ini juga ada kaitannya sama Alzheimer. Tenang Besti, jangan panik dulu, emang sih kedengerannya agak serem. Tapi kabar baiknya beda sama kondisi otak yang udah berubah secara fisik dan susah dibalikin. Tidur itu masih bisa kita usahakan dan diatur ulang. Jadi bisa dibilang, tidur tuh salah satu kunci emas yang selama ini sering dilewati dalam bahasan soal penuaan dan kesehatan otak. So ya, sekarang kamu sudah tahu betapa pentingnya tidur. Gak cuma buat fresh, tapi juga buat nyimpen memori hidup kamu dengan aman di otak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya. Tunggu fakta menarik lainnya mengenai superpower dari tidur ya di part 2. Bye-bye.